saya Irmawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sidemre Rapang akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pancalotang dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Apakah hari ini Ibu ada waktu luang sedikit? Ya, ada. Silakan, Bu. Oke, Bu. Jadi saya akan melakukan wawancara Ibu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Iya, silakan. Apakah selama Ibu di sini Ibu pernah menemukan kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau kebijakan moral Ibu? Iya, pernah. Contohnya dalam saat menjelang penerimaan rapor, itu anak-anak yang kurang nilainya, ya supaya menurut saya supaya anak-anak itu yang kurang nilainya diberikan nilai yang maksimal supaya anak-anak tersebut tidak dirugikan, dengan catatan anak-anak tersebut harus dibekali banyak latihan supaya anak-anak tersebut tidak ada kesannya bahwa hanya dikasih saja nilai begitu. Harus diberikan harus diberikan nilai tambah, ceritanya diberikan nilai tambah tapi dengan catatan ada tugas. Begitu. Begitu ya, Bu. Iya. Jadi selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral, Ibu? Artinya kita harus berusaha kerjasama dengan segala pihak. Contoh ketua komite, bapak ibu guru, orang tua siswa. Nah, membicarakan tentang hal-hal yang dilema di sekolah kita ini yang saya emban. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar-benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan, Ibu? Ya, kalau misalnya bersamaan, ya yang satunya yang mana yang paling yang mana yang paling dominan itu dulu kita atasi. Setelah itu kita atasi satu persatu, karena tidak mungkin kita atasi bersamaan. Di yang mana yang paling menurut kita paling terfokus kepada siswa itu dulu dilaksanakan, itu dulu dilangkai. Setelah itu kita melangkah ke yang kedua ini. Iya. Kalau seperti itu Ibu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Ibu lakukan selama ini Terhadap anak? Iya, Bu. Ya, artinya kita mengadakan pendekatan terhadap anak-anak. Setelah pendekatan kepada anak-anak, kita datangi orang tuanya, datangi ke rumahnya satu persatu anak tersebut. Kalau kita mendapatkan memang anak-anak dilema dalam mata pelajarannya, karena dalam proses pembelajaran itu ada anak-anak misalnya ada anak-anak pintar, ada anak-anak sedang, ada anak-anak kurang. Nah, dari kalau kita sudah mengadakan pendekatan terhadap anak-anak, kita mengadakan kunjungan rumah lagi satu persatu supaya kita mengetahui apa latar belakangnya anak-anak sehingga menghadapi dilema tersebut tadi. Nah, setelah Ibu menyatakan langkah-langkah dalam menghadapi kasus yang ada, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya, itulah yang paling efektif. Kita harus mengadakan pendekatan terhadap anak-anak. Setelah pendekatan terhadap anak-anak, kita kunjungi orang tuanya, latar belakang orang tuanya. Karena kadang itu anak-anak tersebut kelihatannya itu anak pintar, ya, tapi itu anak-anak kalau di sekolah selalu murung. Nah, kalau setelah kita melangkah ke rumahnya satu persatu door-to-door, kita sudah mengetahui bahwa latar belakang keluarganya ini sehingga anak ini tersebut begini. Karena tidak pasti ada permasalahan kalau kita melihat anak, pasti ada pasti ada keputusan kalau kita sudah kunjungi rumahnya anak-anak. Kalau kita sudah mengadakan pendekatan terhadap anak-anak, setelah itu kita kunjungi rumahnya. Nah, setelah kita kunjungan rumah, itu kita sudah mengetahui bahwa latar belakang keluarganya anak ini begini. Begitu. Karena ada biasa itu kita dapatkan itu anak-anak, ini anak dalam kelas pintar,
Tapi kenapa ini anak-anak kalau sampai di sekolah selalu murung? Apa penyebabnya? Nah, setelah kita kunjungan rumah, nah kita sudah mengetahui jawabannya. Oh, ini jawabannya. Karena latar keluarganya, ada biasa mengatakan orang tuanya pisah, orang tuanya pergi merantau, ketiga adalah faktor ekonomi, keempat adalah anak-anak tinggal sama keluarganya, kelima adalah anak-anak tinggal sama neneknya, tidak ada pembinaan di rumah, begitu. Jadi intinya adalah pendekatan ya Bu. Pendekatan, iya pendekatan. Nah, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Nah, hal-hal yang mengganjal hati saya selama saya di sini karena Pak, kadang saya mengambil keputusan itu seperti saya lihat itu kadang teman-teman guru di sini dia anggap sepele saja. Artinya dia tidak kalau kita ini karena saya adalah manusia biasa. Pernah saya katakan kepada Bapak Ibu guru bahwa kita harus dulu paham siapa saya. Nah, kalau pribadi saya tidak begini, tapi kalau dinas harus begini. Karena dalam mengambil keputusan itu kita harus tegas. Tapi walaupun di belakangnya kita harus kendor-kendorkan sedikit, begitu. Tadi dihubungkan dengan pengambilan, tadi kan kasusnya Ibu adalah nilai ya Bu. Nilai. Dalam mengambil bagaimana kita memutuskan seorang anak yang memiliki nilai yang rendah, tetapi harus diberikan nilai yang mencapai KKM, kira-kira seperti makanya itu tadi saya katakan kita harus dulu melalui pendekatan kepada anak tersebut. Setelah melalui pendekatan kepada anak tersebut, kita kunjungi ke rumahnya. Setelah kita kunjungi rumahnya, sedangkan anak-anak ini tadi rendah sekali nilainya. Setelah kita kunjungi rumahnya, jawabannya kita sudah tahu bahwa anak ini kesan begini, pasti ini anak pintar. Kalau kita selalu bimbing terus asa terus sehingga anak ini bisa berhasil, bisa mendapatkan nilai yang bagus. Karena anak ini istilahnya ada rasa minder terhadap teman, sehingga anak ini tersebut mau belajar kesan malu, mau melangkah tidak ada, dari segi faktor ekonomi lagi itu tadi. Nah, kalau seperti itu Ibu, kira-kira apa tantangan Ibu dalam melakukan pendekatan dengan siswa ini? Tantangan saya misalnya seperti karena ke daerah kita ini adalah namanya Kecamatan Pancalotan. Nah, daerah kita ini ada anak-anak menjangkau pakai Perahu. Pakai perahu. Ya. Nah, sedangkan saya takut terhadap perahu, takut terhadap air. Siapa tahu kalau saya naik perahu, airnya tertanam. Saya takut. Begitu kendala saya. Jadi adalah lingkungan yang lingkungan tidak mendukung. Lingkungan tidak mendukung. Iya, begitu. Begitu. Iya. Nah, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal? Jadwalnya ini dijadwalkan secara tertentu ya Bu, dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau apakah langsung Ibu menyelesaikan masalah ini di tempat, ataukah memiliki jadwal dalam menyelesaikan bentuk prosedur seperti ini? Apa kira-kira yang dijalankan? Saya hubungi dulu wakase kurikulum, setelah itu kesiswaan, setelah itu saya rembuk bertiga. Nah, setelah itu kita menyusun jadwal. Setelah kita menyusun jadwal, saya memberikan wewenang kepada guru tadi. Ini adalah wakase saya kurikulum dengan kesiswaan. Siapa di antara salah satunya yang bisa naik perahu tadi, itulah yang pergi ke sana, pengganti saya. Tapi walaupun saya tetap di tempat, tapi itu kan namanya kepala sekolah. Itu. Jadi diwakili ya Bu, seperti itu. Iya. Artinya tidak, masalahnya ini atau kasusnya ini tidak langsung diselesaikan di tempat, tetapi dijadwalkan seperti itu. Iya, dijadwalkan. Okay. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Iya, ada. Ada namanya wakase kurikulum dan ada juga namanya wakase kesiswaan. Nah, kalau wakase kesiswaan itulah yang membidangi tentang kesiswaan. Ya, itu. Iya. Nah, yang
yang terakhir nih Bu, Iya. dari semua hal yang telah Ibu tadi sampaikan, Iya. kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di etika ini Bu? Iya, ya, pelajaran yang saya bisa petik itu bahwa kalau ada kasus begini kita harus melangkah lebih cepat, melangkah lebih awal. Artinya contoh, sebelum kalau ada anak-anak mendaftar siswa baru, kita itu mendata itu sedetail mungkin, ya, dilihat alamat anak ini dari mana, sekolahnya dari mana, orang tuanya di mana. Nah, setelah begitu kita pilah, tingkatkan di mana anak pegawai negeri, di mana anak petani, di mana anak nelayan, di mana anak pengusaha. Nah, setelah begitu kita lagi pilah-pilah. Setelah itu dipilah-pilah, kita sudah mengetahui. Setelah mengetahui, diberikan kepada ini tadi kesiswaan dengan kurikulum. Nah, setelah dia pilah-pilah, kita sudah, karena kan ada namanya pembagian kelas. Setelah pembagian kelas, kita serahkan ke wali kelas. Nah, ada tadi ini data sebelum anak-anak masuk di sini, ada data. Kita pilih nih. Nah, setelah kita pilih, kita satukan itu anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang sedang, anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang berkompeten. Artinya anak-anak bisa mampu dan bisa IQ-nya begitu. Dikelompokkan aja, dikelompokkan Ibu ya. Iya. Tapi apakah ini tidak berdampak nantinya Bu untuk anak tersebut ketika misalnya dia akan merasa bahwa saya terbelakang atau saya merasa lebih seperti itu? Insya Allah tidak. Kan begini, artinya tadi ini kita dilihat lagi bahwa ada anak pegawai, ada pengusaha, ada petani, ada pekebun. Artinya anak-anak ini tadi kita tidak satukan kelas, tidak dibagi, dibagi supaya merata. Diratakan. Iya, diratakan. Iya. Jadi intinya tadi yang kita ambil pelajaran dari sini Bu apa ya? Pelajarannya yang tadi ini, yang anak-anak yang berhoki ceritanya. Anak-anak berhoki ceritanya ini karena faktor keterbelakangan orang tua. Artinya kita bisa lebih mengetahui keadaan siswa kita. Iya, betul. Iya, seperti betul. itu. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat nantinya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin.